Jadi gembala ini bukan gembala makan puji. Gembala yang hanya duduk kau pangkok kaki dapat renta, atau gembala yang hanya tunggu kau ada laporan. Shalom Bapak Mama sekalian, betom berketemu lagi di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima bersama dengan unit bahasa dan budaya Gereja Masehi Injili di Timor. Dalam mimbar unit bahasa dan budaya Gereja Masehi Injili di Timor, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan karena itu mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kotong mau dengar Tuhan Yesus pung suara manis. Karena itu botong minta Tuhan Yesus sucikan botong pung pikiran, botong pung hati, botong pung seluruh hidup ini, supaya ketika botong dengar Tuhan Yesus pung suara manis, botong dapat dengar dengan baik, tapi ajar botong kok botong bisa melakukan itu dalam botong pung hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang menderita, mati dan bangkit bagi kotong, botong datang bawa botong sambayang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Mama yang Tuhan Yesus sayang, botong akan dengar sabda Tuhan. Botong dengar ini Tuhan Yesus pun kabar baik dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Botong dengar dari Alkitab bahasa Kupang. Itu waktu orang tukang tagih bea dan orang terlaku-laku lain dong main datang sang Yesus kau mau dengar sang dia. Ma orang Yahudi anggap sang dong tu orang sonde bae. Lia begitu, ju ada orang Farisi dan guru agama Yahudi dong yang mengomek bilang, "Cuy, ini orang berteman dengan orang terlaku-laku dong. Malahan dia duduk makan dengan dong le." Dengar begitu ju, Yesus cerita kasih sang dong, ini umpama bilang, andai kata dari bosong ada satu orang pung domba 100 ekor. Terus ada 1 ekor yang hilang. Sekarang itu orang mesti bikin apa? Tentu dia kasih tengah itu domba yang 99 ekor di tempat yang aman, as dia picari sampai ketemu itu domba yang hilang tuh. Kalau dia suka temu itu domba, ju dia masak bawa pulang deng sanang. Sampai di rumah, terus dia panggil dia pung kawan dong. Ais kasih tahu bilang, "Weh, bosong datang kok sanang-sanang deng beta dolo. Te beta suka temu be pung domba yang hilang." Nah, di sorga juga begitu. Kalau ada satu orang salah yang tobat, ais kembali pi Tuhan, sorga pung isi semua senang. Dong lebih senang tagal ini satu orang yang kembali pi Tuhan dari 99 orang yang hidup lurus deng sonde hilang jalan. Ais, Yesus cerita satu umpama lain bilang, ada satu mama pung doi perak 10 biji. Tahu-tahu, te ada 1 biji hilang. Sekarang dia mau bikin apa? Tentu dia pi bakar lampu, asloti di mana-mana, deng sapu itu rumah sampai di huk-huk, kau cari baik-baik itu doi. Waktu dia dapat ketemu itu doi ju, dia pi panggil orang sebelah rumah dong, ais kasih tahu bilang, "Weh, bosong datang kau sanang rame-rame deng beta dolo. Te beta sudah dapat kembali beta pung doi yang hilang tuh." Di sorga juga begitu. Kalau ada satu orang salah yang tobat, ais kembali pi Tuhan, tentu semua anak buah di sorga dong senang mau mati. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, pada perumpamaan yang botong dengar tadi ini, ada 2 tokoh. Yang pertama itu tokoh utama adalah gembala. Yang kedua itu ada perumpamaan tentang perempuan yang kehilangan dirham. Gembala dan perempuan, Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah salah satu kelompok kelas sosial dalam masyarakat pada masa itu. Dan keduanya adalah pekerjaan
dan jenis kelamin sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Artinya orang membedakan laki-laki dan perempuan. Bahkan kerja juga orang bilang ini kerja laki-laki, ini kerja perempuan. Dan itu dibuat oleh ini pemimpin agama dong, dan di tengah masyarakat, yang kemudian dia jadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan berjemaat. Tapi Papa Mama, dalam ini perumpamaan ini Tuhan Yesus menggunakan kedua kelompok untuk menunjukkan bahwa sebagai Tuhan Yesus tidak mengambil tindakan diskriminasi di saat praktek yang kerap dilakukan dalam berbagai kegiatan, berbagai aktivitas kehidupan manusia. Gembala dan perempuan, Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, itu dong memiliki dua peran fungsi yang penting. Yang sama penting dengan mereka yang dikategorikan atau disamakan sebagai kelas sosial tinggi pada saat itu. Peran dan fungsi mereka itu ketika dilakukan dengan baik dan benar akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai, membawa perubahan besar. Tapi juga dalam kehidupan di dunia ini. Bukan hanya di kehidupan di dunia ini, tapi juga di dalam surga. Peran dan fungsi yang dimaksudkan adalah ketika dong mendapatkan kepercayaan untuk memimpin. Dong dapat kepercayaan untuk mengelola, untuk mengatur dan mengusahakan sesuatu dalam kehidupan dan mengaturnya dengan baik dan benar. Dan sebagai jawaban atas sikap para Farisi dan ahli Taurat pada saat itu, dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bilang, peran dan fungsi ini dapat dikerjakan, dapat dipercayakan sebagai seorang pemimpin dalam diri gembala, haruslah dikerjakan sebagaimana gembala itu bekerja. Sebagai sebuah profesi atau sebuah pekerjaan, gembala itu berlangsung dalam 3 peran, yaitu yang pertama itu dia harus ada di depan, yang kedua dia harus ada di dompung tengah-tengah, yang ketiga dia harus ada di belakang. Di depan itu Papa Mama supaya dia kasih contoh, yang di tengah-tengah itu supaya dia tahu dong pergumulan itu seperti apa, dompung tantangan seperti apa. Lalu di belakang itu dia memberi dorongan, dia mengawasi supaya dong kira-kira dompung pekerjaan ini dapat dong kerja dengan baik kosonde, atau dong sonde lari kiri dan kanan. Gembala ini juga Papa Mama sekalian terkadang harus menjadikan dirinya di depan itu untuk memimpin agar menunjukkan jalan yang tepat. Tapi juga harus menjadi orang yang berada bersama-sama di dalam dan di tengah-tengah mereka yang dipimpin. Nah, ini untuk memberi kekuatan, untuk merubah pola pikir mereka agar mereka mengenal agar gembala ini dia kenal kebutuhan dan pergumulan mereka, dan dia menemukan semacam jalan keluar serta menjadi orang yang memberi teladan kepada mereka. Bersama dengan para domba ini, gembala harus memainkan peran penting, bukan makan puji. Jadi gembala ini bukan gembala makan puji. Gembala yang hanya duduk pangkok kaki depan renta, atau gembala yang hanya tunggu kok ada laporan, atau gembala yang hanya mau depung enak sah. Tetapi dia mesti tahu ini kira-kira ini domba yang hilang ini depung kebutuhan apa. Nah, ini kadang-kadang gembala dong hanya pangkok kaki, dong son turun kaki. Seperti Yesus membasuh ini kaki murid-murid itu sebenarnya pekerjaan gembala, menunjukkan sebuah kerendahan hati.
dia juga harus berada di belakang guna untuk memberi kesempatan agar mereka bertumbuh. Gembala harus mendorong sambil mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Papa Mama yang Tuhan Yesus kasihi, pergi dan mencari satu ekor yang hilang ini adalah kegiatan untuk memberdayakan, bukan memberdayakan, bukan memperdayakan, sehingga kemandirian itu bisa terjadi. Pergi dan mencari satu ekor yang hilang ini bicara tentang pelaksanaan peran dan fungsi yang menemani kepada mereka yang ternyata perlu untuk didampingi supaya sama-sama berkembang seperti 99 domba yang lain. Pergi dan mencari yang hilang itu bicara tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan pola pikir, pola hidup, dan sikap hidup sehingga tidak lagi hilang dan tersesat di kemudian hari. Selanjutnya tentang perumpamaan dirham yang hilang ini, Papa Mama. Dalam perumpamaan ini, tokoh perempuan dipakai Tuhan Yesus sebagai jawaban atas sungut-sungut para Farisi dan ahli Taurat. Sebagai jenis kelamin yang sering alami diskriminasi itu perempuan, ya. Dipakai Tuhan Yesus untuk menegaskan bahwa keberadaan para pemimpin agama yang dalam hal ini ada pada Farisi dan ahli Taurat sebagai anggota majelis agama Yahudi mestinya memberikan tempat utama, prioritas juga kepada kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai orang berdosa itu. Kelompok yang mereka sebut sebagai orang berdosa sebenarnya adalah dirham yang hilang. Kehilangan itu lahir dari pola pikir, dari gaya hidup dan juga kesendirian mereka tanpa didampingi, dan karenanya mereka kesulitan untuk mengatur hidup, mengatur waktu, mengatur kegiatan di rumah, mengatur keuangan, dan seterusnya, yang membuat hidup mereka jauh daripada persekutuan ibadah. Hal itu terjadi karena pemimpin agama bertanggung jawab untuk mencari mereka hingga dapat membawa mereka kembali dalam persekutuan menyembah Tuhan. Mempersalahkan kenapa mereka domba dan dirham yang hilang. Bukanlah tugas dan fokus pemimpin untuk menjauh dari mereka dan membiarkan mereka, bukanlah sikap yang tepat untuk dilakukan. Karena bisa jadi hal membiarkan itu akan menjadi teladan buruk bagi yang lain untuk dilakukan ketika mereka juga merasakan tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan perhatian atas kebutuhan, atas pergumulan, dan atas kehidupan mereka. Karena hal pergi dan mencari dalam dua perumpamaan ini bermakna sebagai yang pertama, memberi teladan, ada di depan. Yang kedua, ada di tengah-tengah dong, supaya tahu dong pergumulan. Yang ketiga, ada di belakang untuk dorong dong, supaya ada perubahan itu yang terjadi dalam dompung hidup juga. Serta memberikan semacam jalan keluar, tapi juga memberikan ruang untuk terjadi perubahan dan memunculkan semacam sesuatu yang benar sesuai dengan Tuhan pun mau. Pertanyaan adalah, siapakah yang akan melakukan itu? Ini pertanyaan bagi Kotong. Kalau pada masa Tuhan Yesus, seharusnya peran dan fungsi itu harus dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi yang suka bersungut-sungut. Atau perumpamaan ini akan menjadi sebuah ajaran untuk para murid Yesus kelak dong melahirkan sikap dan perilaku pelayanan seperti gembala dan perempuan saat mereka melayani. Tapi untuk masa sekarang, pertanyaan tentang siapakah itu adalah kita orang percaya. Adalah saya dan saudara Beta dan saudara-saudara sekalian.
kita sebagai pengikut Kristus, kita semua punya peran. Botong semua punya menjadi gembala. Botong semua bisa menjadi peran sebagai seorang perempuan dalam dua perumpamaan tadi yang kotong dengar. Saat kotong menjalankan fungsi dan peran dalam keluarga sebagai orang tua, botong sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai gembala dalam keluarga, dalam bentuk peran sebagai orang yang memberi contoh, orang yang ada dalam tengah-tengah dompu hidup, tapi orang juga yang mendorong dan memberi motivasi. Ini mesti kotong jalankan dengan baik. Orang tua sudah tidak bisa lagi menyalahkan anak-anak, karena kadang-kadang orang tua nih, karena dia pikir dia orang tua toh, jadi anak-anak orang tua omong harus dengar 100%. Padahal mungkin juga ada titik lemah daripada orang tua, dan kotong juga perlu dengar anak-anak pun saran usul. Kadang-kadang betul perilaku sebagai orang tua juga tidak menolong anak-anak untuk bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang kita berpikir mereka adalah domba yang hilang saat dalam keluarga atau dalam pergaulan sosial. Karena kita juga mesti koreksi botong pun diri. Botong mesti periksa botong pun diri bagaimana dari perilaku kotong itu botong pun anak-anak bisa dapat contoh kosonde. Jangan sampai ada juga botong pun sikap itu justru yang membuat dong untuk jadikan contoh, lalu dong lakukan itu dan kotong marah. Saat kita percaya, saat kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah persekutuan sosial atau pemimpin sebuah instansi, sebuah unit, sebuah bidang, atau bahkan dalam gereja, jemaat, rayon, kategorial, fungsional, maka peran yang sama sebagai gembala dan perempuan dalam bentuk ada di depan, ada di tengah-tengah pergumulan mereka, tapi ada juga di belakang mereka, mesti nampak dengan tujuan agar kotong memberdayakan orang atau jemaat yang kotong pimpin, supaya ada perubahan pola pikir, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku dan gaya hidup yang baik dalam jemaat dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pergi dan mencari yang kita lakukan adalah membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, supaya Tuhan pimpin kotong dalam kotong pun kerja sebagai gembala, tapi juga dalam kotong kerja sebagai perempuan. Tetapi juga dengan tidak membuat semacam diskriminasi. Ada untuk mengenal dan tahu kebutuhan yang disebut hilang itu yang seperti apa. Atau dengan kata lain, pemimpin atau pelayan, pekerja, orang yang keluar dan pergi dan mencari yang hilang itu bukan tunggu laporan. Dan pemimpin itu, gembala itu, dia sonde menjatuhkan vonis. Dia ada pada sudut kebenaran, lalu domba yang dia pimpin itu salah. Bukan juga menuntut untuk diperlakukan dengan perlakuan khusus dan terhormat. Jadi karena itu, jadi pemimpin ini jangan tuntut dihormati, tapi bagaimana menghormati mereka yang dipimpin sehingga kotong juga bisa dihormati. Pergi dan mencari yang hilang itu sedang mengajarkan tentang botong punya panggilan untuk melayani, menjalankan peran dan kotong fungsi untuk memberdayakan mereka, merubah dompung cara berpikir, dompung sikap yang senebay, dompung perilaku yang senebay, yang salah, dan karena itu disebut hilang, untuk menjadi kembali berkumpul sebagai satu persekutuan orang-orang milik Bapa di surga. Pergi dan mencari adalah janji kita sebagai pengikut Kristus untuk memulai dan melakukan terlebih dahulu perubahan itu dan bukan menunggu hasil laporan. Di Minggu Sengsara ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia melakukan semua itu karena dia taat kepada Sang Bapa.
Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Walaupun itu sakit sebagai manusia, tapi dia menjalani semua itu dengan baik. Dan ini menunjukkan kerendahan daripada Kristus dan menjadi contoh dan teladan bagi kita. Pergi dan mencari adalah salib kita untuk kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama dia melayani di dalam hidupnya di dunia ini. Sehingga ketika dia mati tidak ada hutang pelayanan. Selamat merayakan Minggu Sengsara kelima. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih botong sudah dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Tapi botong sone hanya jadi orang-orang yang suka dengar, tapi botong cuma jadi orang-orang yang suka melakukan apa yang Tuhan Yesus mau lewat Tuhan Yesus pun kabar baik. Kami botong juga berdoa bagi semua umat Kristen, semua jemaat yang merayakan Minggu Sengsara kelima. Ajar kotong memaknai makna penderitaan Kristus bagi kotong pun hidup. Sehingga botong bisa jadi pemimpin yang baik itu mulai dari lingkungan yang kecil, dari rumah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di gereja dan dimanapun kami botong dipercayakan untuk memimpin. Tuhan Yesus yang baik, kami botong juga berdoa untuk unit bahasa dan budaya dalam pergumulan pelayanannya, dalam berbagai terjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa hati. Tuhan berkati semua penerjemah, semua yang menopang kami dalam penerjemahan ini agar dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Botong pun pemerintah, botong bangsa dan negara, botong serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Botong pun gereja Masihi Injili di Timor, Sinode Gemit, dan semua hamba Tuhan yang melayani di gereja Masihi Injili Timor, Tuhan berkati. Botong ada sibuk juga untuk mengatur pelayanan di Minggu-Minggu Sengsara, Pasca, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Botong minta Tuhan Yesus kasih kotong kekuatan sehingga botong bisa memimpin dan melayani dengan baik. Ini botong pun sembayang, ini botong pun doa. Tuhan Yesus maampun botong pun salah dan terima botong dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus botong sembayang. Amin.